Halo teman-teman, selamat datang di vlog kami. Perkenalkan, saya Cika Aulia Padilla. Dan saya Naisla Yusman. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu isu yang cukup menarik dan masih sering menjadi perdebatan di dunia pendidikan atau perkuliahan, yaitu kuliah offline versus tatap muka, mana yang lebih efektif untuk mahasiswa. Seperti yang kita ketahui, sejak pandemi COVID-19, dunia pendidikan mengalami banyak perubahan. Salah satu perubahan yang paling terasa adalah sistem pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara langsung berubah menjadi pembelajaran online. Bahkan setelah pandemi berakhir, beberapa kampus masih menggunakan sistem online untuk mata kuliah tertentu. Hal ini membuat mahasiswa memiliki pengalaman belajar dengan dua metode yang berbeda. Nah, ada yang merasa kuliah online itu lebih nyaman karena fleksibel dan bisa dilakukan dari mana saja. Tetapi juga ada yang merasa kuliah tatap muka lebih efektif karena bisa berinteraksi langsung dengan dosen dan teman-teman yang ada di kampus langsung. Nah, untuk mengetahui pendapat mahasiswa secara langsung, kami telah mewawancarai dua narasumber yang berasal dari program studi yang berbeda. Selain itu, kami juga akan menghubungkan hasil wawancara tersebut dengan teori pendidikan yang telah dipelajari dalam mata kuliah wawasan pendidikan. Nah, setelah opening tadi, kami kini mau memasuki tahapan penyajian masalah yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelum masuk ke sesi wawancara, mari kita lihat terlebih dahulu mengapa topik ini menjadi isu yang menarik untuk dibahas. Kuliah online memberikan banyak kemudahan mahasiswa yang dapat mengikuti pembelajaran dari rumah, kos, bahkan ketika sedang berada di luar kota. Jadi banyak kemudahan gitu. Nah, selain itu juga, mahasiswa dapat menghemat biaya transportasi dan waktu perjalanan menuju kampus. Namun, di sisi lain, banyak sekali mahasiswa yang mengeluh sulitnya fokus pada saat mengikuti pembelajaran online karena dari faktor lingkungan belajar yang kurang kondusif atau banyak keberisikan seperti itu. Sementara itu juga, kuliah tatap muka memungkinkan mahasiswa berinteraksi secara langsung dengan dosen maupun teman sekelas. Akan tetapi, kuliah tatap muka juga ada kurangnya. Kuliah tatap muka juga membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar dibandingkan kuliah online, seperti itu. Lalu, mana yang sebenarnya lebih efektif bagi mahasiswa? Nah, kalau mana yang lebih efektif bagi mahasiswa, mari kita dengarkan dan tanyakan langsung kepada pendapat dari narasumber pertama kami. Nah, kami sudah memasuki ke tahapan wawancara narasumber, dan di sini juga ada narasumbernya. Boleh perkenalan terlebih dahulu pada narasumber? Oke, perkenalkan, nama aku Safa Natasha dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Oke, sebelumnya halo Kak Safa. Halo. Perkenalkan aku Naisila dan ini rekan aku Cika. Sebelumnya aku izin dulu untuk bertanya ya Kak Safa. Jadi menurut Kak Safa nih, mana sih yang lebih efektif antara kuliah online dan kuliah tatap muka? Kalau menurut aku pribadi sih lebih kuliah tatap muka yang lebih efektif. Berarti Kak Safa lebih memilih kuliah offline ya untuk yang lebih efektifnya. Nah, untuk alasannya kenapa nih Kak lebih memilih kuliah tatap muka? Karena kalau kuliah tatap muka itu kita bisa interaksi langsung sama dosen dan teman-teman. Terus juga materinya bisa lebih masuk gitu kan, dijelasin secara langsung. Terus bisa memudahkan kalau misalkan ada praktek atau diskusi kelompok. Terus selain itu juga bisa meningkatkan kedisiplinan, karena kalau kelas offline kan harus hadir sesuai jadwal ya, harus tepat waktu gitu sih. Betul. Jadi menurut Kak Safa itu kalau kelas offline itu lebih banyak interaksinya ya, dan lebih bisa memahami materi apa yang sudah dipaparkan oleh dosen gitu ya. Betul. Oke, aku mau lanjut nanya ke Kak Safa.
kan Kak Safa tadi menurut Kak Safa tuh lebih efektif ke kuliah offline ya. Tapi aku tetap mau nanya, kalau menurut Kak Safa, kalau kelebihan online itu ada kelebihannya nggak? Ada dong. Kalau menurut aku kuliah online itu pastinya lebih fleksibel ya dibandingkan kuliah offline. Terus bisa menghemat waktu dan biaya karena kita kan nggak ke kampus kan, bisa kuliah di rumah atau di mana gitu. Oh betul, berarti kalau di kuliah online juga tetap ada kelebihannya ya, tetap menghemat biaya, apalagi sekarang biaya itu mahal, biaya ongkos itu mahal ya teman-teman. Betul banget tuh. Nah, kalau misalnya dari kekurangannya nih, Kak Safwa, ada nggak sih kuliah online itu? Kekurangannya itu bisa kalau misalkan kuliah online kita jadi kurang fokus ya karena banyak distraksi, misalkan ada adik kita atau kakak kita atau orang tua kita yang melakukan hal di rumah, jadi kita kurang fokus saat mendengarkan penjelasan dari dosen. Iya betul banget, betul banget. Jujur aku mengalami sendiri sih. Emang distraksi di kuliah online di rumah tuh banyak banget ya. Apalagi yang masalah scroll TikTok itu. Kayaknya kendala kayak gitu tuh banyak banget ya. Oke, ini kita udah nyampe di pertanyaan terakhir Kak Safa. Oke, aku izin bertanya ke Kak Safa untuk pertanyaan terakhir. Menurut Kak Safa nih, gimana sih pengaruh kedua mode belajar tersebut terhadap motivasi belajar bagi Kak Safa sendiri gitu? Kalau menurut aku, kalau kuliah online itu pengaruhnya itu bisa membuat motivasi belajar aku turun karena kan kita jadi nggak fokus kan, kayak tadi bilang kalau misalkan lagi kuliah kita kalau online bisa sambil scroll TikTok, sambil scroll IG atau scroll aplikasi lainnya, terus banyak distraksi dari luar juga, jadinya kita nggak bisa nangkep benar-benar full ke otak kita apa yang disampaikan oleh dosen. Terus kalau misalkan yang kuliah tatap muka, kalau menurut aku itu bisa meningkatkan motivasi belajar karena kita bisa fokus kan, karena dengerin langsung sama dosennya. Terus kayak sama teman-teman juga bisa diskusi langsung sama teman-teman, jadi bisa masuk sih materinya ke aku. Jadi ya gitu, aku lebih prefer ke kuliah tatap muka atau kuliah offline gitu. Oke, berarti berarti yang menurut tadi Kak Safa udah bilang ke kami itu, kalau kuliah online itu nggak efektif karena distraksinya ya. Contohnya tuh kayak nggak fokus karena sosial media, karena orang-orang rumah yang kadang-kadang berisik, apalagi yang punya adik gitu kan. Betul, berarti karena itu jadi kurang efektif ya menurut Kak Safa. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Safa sudah mau ditanya oleh kami. Maaf sebelumnya sudah ganggu waktu Kak Safa, waktu luang Kak Safa. Oke, makasih Kak Safa. Sama-sama. Baik, dari narasumber kita yang pertama tadi, kita bisa melihat bahwa kuliah tatap muka itu lebih efektif karena bisa membantu meningkatkan fokus dan pemahaman materi dibandingkan kuliah online. Iya, tapi tadi narasumber yang sudah kami wawancara juga mengatakan bahwa kuliah online juga ada kelebihannya. Karena membantu meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas gitu, kayak tentang biaya transportasi, uang yang tidak lebih banyak dikeluarkan seperti itu. Oke, tadi kan sudah ada sesi diskusi kami berdua soal narasumber pertama ya. Sekarang kami akan melanjutkan wawancara pada narasumber kedua kami. Di sini udah ada narasumber kedua kami. Baik, boleh perkenalan terlebih dahulu kepada narasumber yang kedua. Oke, perkenalkan, aku Nazwa Fatihah dari jurusan Pendidikan Bisnis. Halo Kak Nazwa, aku Naisila dan ini rekan aku. Perkenalkan, saya Cika Aulia. Sebelumnya aku izin mempertanyakan pertanyaan wawancara ke Kak Nazwa ya Kak Nazwa. Jadi aku mau nanya, menurut Kak Nazwa, gimana sih pendapat Kak Nazwa mengenai kuliah online? Oke, kalau misalkan menurut aku, kuliah online itu sebenarnya kalau dari kekurangannya, ya mungkin banyak ke distract juga, jadi kurang fokus juga kalau misalkan buat dengerin materi pelajarannya. Tapi kalau misalkan dari sisi kelebihannya itu banyak banget hal yang sebenarnya kita bisa kerjain, kita bisa sambil ngerjain tugas yang lain, terus juga
irit ongkos juga gitu kan. Cuma ya itu pasti bakal banyak banget distract gitu kan dari suara-suara orang rumah gitu. Oh, berarti ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Nah, menurut Kak Najwa sendiri nih, apa sih yang Kak Najwa sukai dari kuliah online itu? Yang aku suka ya apa ya nggak buang-buang energi juga sih sebenarnya. Jadi kayak kalau misalkan mata kuliah sebelumnya itu offline, jadi kalau misalkan besoknya online tuh jadi bisa ada waktu istirahatnya juga. Karena nggak kecapean ya, karena kalau seminggu full offline juga agak menguras energi Iya, dan tenaga, bener. apalagi biaya ya. Jujur agak menguras gitu. Oke. Aku mau lanjut pertanyaan selanjutnya. Jadi gimana pendapat Kak Nazwa tentang kalau kuliahnya tatap muka gitu? Pendapat Kak Nazwa tentang kuliah tatap muka, kan tadi udah kuliah online. Sekarang pendapat Kak Nazwa tentang kuliah tatap muka. Oke. Kuliah offline ya. Kuliah Iya, offline tuh bagus sih sebenarnya karena kita bakal lebih masuk materinya juga. Kita bisa dengerin teman-teman presentasi langsung, kita bisa dengerin dosennya buat ngejelasin materi secara langsung juga. Kalau misalnya kerja kelompok juga kita berinteraksinya langsung gitu. Berarti lebih sama ya seperti tadi narasumber pertama. Kalau tatap muka itu lebih bisa berinteraksi dan lebih bisa memahami materi apa yang sudah dosen berikan, seperti itu ya. Nah, menurut Kak Najwa nih, kalau dikasih pilihan, mending milih sistem pembelajaran di kampus atau pembelajaran kuliah online? Kalau aku sistemnya hybrid aja ya. Kalau misalkan emang lagi dibutuhin banget kayak buat ngejelasin materi atau misalkan kayak buat presentasi atau kerja kelompok yang membutuhkan untuk ketemu langsung, itu lebih baik offline. Tapi kalau misalnya kita udah dikasih tugas gitu buat observasi atau ngerjain yang lain dan mungkin pembahasan materinya selesai, itu lebih baik kita online aja sih. Oke, kalau aku boleh tahu, kan tadi Kak Nazwa mintanya hybrid ya, kayak lebih ada plus minusnya gitu. Kalau aku boleh tahu lagi, alasan lebih dalam Kak Nazwa milih hybrid tuh apa? Itu sebenarnya itu kan biar bisa saling nyesuaiin aja gitu. Kalau misalkan lagi emang dibutuhin banget nih buat bertemu gitu kan, kayak buat interaksi langsung, itu kan lebih baik offline. Tapi kalau misalkan udah offline mulu nih, terus kitanya juga capek gitu kan, kalau misalnya kita belajar jadinya kurang nyaman juga diri sendiri gitu. Terus juga kalau misalkan online kita bisa punya waktu istirahat sambil belajar. Betul sih. Bener-bener dua-duanya tuh ada plus dan minusnya ya. Kalau offline emang bener-bener sebenarnya emang lebih nangkep ke kitanya, tapi emang lumayan menguras energi dan tenaga karena harus belum berangkatnya, terus pulangnya nanti ngantri TJ dan selain sebagainya. Kalau kelas online pun ada kelebihan ya, kayak bisa sambil ngerjain kerjaan rumah, bisa sambil ngerjain tugas yang lain juga sambil Zoom gitu. Cuman ya emang kekurangan online ya kurang Efektif lebih memahami ya, karena terdistract oleh banyak hal gitu. Oke, ini tadi udah pertanyaan terakhir. Terima kasih Kak Nazwa sudah mau kami tanya-tanya. Maaf kami sudah mengganggu waktu Kak Nazwa, seperti itu. Sama-sama. Iya, maaf Makasih kurang ya, lebihnya Kak Nazwa. apabila kita ada kesalahan nih dalam penyampaian kami, kurang minta maaf ya, karena kita kan masih amatir gitu ya. Makasih ya Kak Nazwa atas sama-sama. waktu dan sudah menyempatkan diri gitu. Oke, makasih Kak Nazwa. Sama-sama. Oke, sekarang kami sudah memasuki sesi diskusi hasil wawancara setelah kami mewawancarai dua narasumber tadi. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan kedua narasumber, dapat dilihat bahwa keduanya memiliki pandangan yang hampir sama, baik secara kuliah online maupun kuliah tatap muka. Nah, mereka menganggap kuliah tatap muka itu lebih efektif dan membantu pemahaman materi dan meningkatkan interaksi gitu. Jadi kayak lebih paham sama materi karena lebih masuk dengan apa yang dosen sudah sampaikan langsung dengan cara tatap muka seperti itu. Nah, namun juga mereka mengakui bahwa kuliah online ini memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan efisiensi. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa tidak ada metode belajar yang benar-benar
sempurna gitu. Jadi setiap metode belajar tuh ada plus dan minusnya gitu. Banget. Kayak online ada plusnya dan minusnya juga. Terus tatap muka juga ada plus dan minusnya juga, seperti itu. Selanjutnya kami akan memasuki tahap analisis. Jika dikaitkan dengan teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Jean Piaget, proses belajar terjadi ketika peserta didik aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi sesama mahasiswa, seperti itu. Baik, dalam teori ini juga interaksi menjadi faktor penting sehingga pembelajaran tatap muka dianggap lebih mendukung proses pembelajaran. Selain itu, selain teori tadi, terdapat juga teori humanistik yang dikembangkan oleh Abraham Maslow dan Carrie Rogers. Nah, teori humanistik menekankan pentingnya perkembangan potensi diri, motivasi, dan hubungan sosial peserta didik. Seperti itu. Berdasarkan teori-teori yang sudah disebutkan tadi atau teori tersebut, kuliah tatap muka dapat membantu mahasiswa itu untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi sesama mahasiswa dan komunikasinya, seperti jadi membangun sosialisasi dan komunikasi. Namun, kuliah online juga memiliki manfaat nih karena melatih kemandirian dan tanggung jawab mahasiswa dalam mengelola proses belajarnya sendiri. Nah, sudah tadi analisis dari kami. Selanjutnya kami akan menyimpulkan seputar tadi yang sudah kami wawancara, kami sampaikan, dan yang sudah kami paparkan tadi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan oleh kami berdua, menyimpulkan bahwa tidak ada metode belajar yang sempurna sepenuhnya, seperti itu. Jadi ada plus dan minusnya. Dalam kuliah online unggul itu dalam fleksibilitas, efisiensi waktu, dan penghematan biaya. Oke. Sedangkan kalau kuliah tatap muka itu sedangkan berdasarkan kuliah tatap muka itu lebih unggul dalam interaksi langsung, kedisiplinan, serta pemahaman materi yang lebih baik. Jadi lebih bisa memahami karena langsung bertatap muka dengan dosennya langsung, seperti itu. Nah, oleh karena itu, sistem hybrid atau gabungan ini antara kuliah online dan tatap muka dapat menjadi solusi yang tepat nih untuk mahasiswa sendiri, seperti itu. Melalui pembahasan ini kami juga belajar bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh metode yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan mahasiswa sendiri dan dosen dalam menjalani proses belajar mengajar, seperti itu. Demikian vlog edukasi yang dapat kami sajikan mengenai kuliah online versus tatap muka, yang mana lebih efektif untuk mahasiswa itu sendiri. Dari pembahasan yang telah disampaikan, kita dapat memahami bahwa baik kuliah online maupun kuliah tatap muka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Efektivitasnya sangat bergantung pada kebutuhan, kondisi, serta kemampuan mahasiswa dalam menyesuaikan diri dengan proses dari pembelajaran itu sendiri, seperti itu. Melalui perbincangan kita hari ini, kita juga belajar bahwa perkembangan teknologi telah memberikan banyak kemudahan dalam dunia pendidikan, namun juga interaksi langsung di kelas tetap memiliki peran penting dalam membangun komunikasi, kedisiplinan, serta pengalaman belajar yang lebih mendalam. Oleh karena itu, keduanya dapat saling melengkapi.
untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih optimal. Seperti itu. Baik, dengan ini kami berdua selaku host mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kami. Di sini ada Kak Nazo dan Kak Safwa yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman, pandangan, serta informasi yang sangat bermanfaat terkait topik yang kami berdua bahas pada hari ini. Nah, terima kasih juga nih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga informasi dan diskusi yang kami sajikan dapat menambah wawasan serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sistem perkuliahan online dan tatap muka. Akhir kata, semoga video ini dapat memberikan manfaat yang lebih, menjadi bahan refleksi diri dan menambahkan pemahaman kita bersama mengenai dunia pendidikan di era digital saat ini. Terima kasih, kurang lebihnya dari video ini, dari vlog ini kami mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.